Cara menghentikan teror debt collector ketika kita gagal bayar pinjaman online ya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips cara menghentikan penagihan dan teror dari DC ataupun debt collector ya. Kalau kalian gagal bayar pinjaman online ilegal. Nah, jadi buat kalian nih yang lagi punya hutang pinjol dari beberapa aplikasi dan lagi bingung tuh juga was-was ya karena setiap hari ada penagihan dari DC, kalian harus tonton video ini ya supaya kalian supaya pikiran kalian itu lebih tetap sehat ya. Tapi sebelumnya mohon supportnya ya dengan cara klik subscribe dan like-nya di video ini. Jadi perlu kalian ketahui ya, kebiasaan debt collector itu dalam melakukan teror penagihan debt collector itu ya, penagihan pinjaman online kepada nasabah itu ada banyak cara ya, tapi pada umumnya biasanya via telepon, via WhatsApp, SMS ataupun sosial media ataupun sampai bisa ada debt collector lapangan. Nah, yang pertama dari WA, SMS dan telepon. Biasanya debt collector itu akan melakukan spam chat. Biasanya debt collector itu akan melakukan spam chat dan telepon kepada kita dengan bahasa menakut-nakuti ya nasabah agar mau segera membayar tagihannya. Terkadang mereka juga tuh akan memberikan ancaman sebagai bentuk intimidasi agar nasabah menjadi semakin takut. Kadang para debt collector juga menyarankan kita untuk meminjam di pinjol lain untuk membayar tagihan mereka ya. Di beberapa kasus juga di beberapa kasus lain juga itu ada para debt collector itu tidak segan mengancam akan menelpon kontak darurat, telepon kantor kamu dan kontak yang lain sehingga terhubung supaya membantu kalian untuk melunasi tagihan kalian nantinya ya. Terus ancaman lain juga para debt collector itu akan mengatakan akan mempermalukan kalian dengan cara menyebarkan foto kalian di sosial media. Bahkan ada juga nih ada debt collector yang mengirimkan video berupa batu nisan dengan nama kalian ya. Terus yang terakhir para debt collector itu akan mengancam akan menurunkan debt collector lapangan yang akan datang ke alamat kalian, menghubungi kalian bahkan RT tempat tinggal kalian. Nah, sekarang gimana sih solusinya kalau kalian sedang menghadapi semua masalah di atas? Santai guys ya. Yang paling penting kalian itu harus tetap tenang dan jangan sampai membebani pikiran kalian itu ya, sehingga merasa kalian itu hidupnya terancam. Dan yang harus diingat juga semua hal di atas itu biasanya hanya sekedar ancaman saja ya, bukan real gitu. Solusinya nih, kalau kalian ingin gagal bayar, segera kalian ganti nomor handphone yang kalian gunakan untuk mengajukan pinjol. Ganti dengan nomor baru sesegera mungkin. Kenapa harus ganti? Ya, supaya teror dari debt collector itu berhenti dan hidup kalian tuh lebih tenang lagi. Tidak usah takut karena saat ini pemerintah sudah melarang debt collector itu untuk melarang pemerintah untuk DC melakukan penagihan langsung ke alamat nasabahnya ya. Apalagi pinjol ilegal. Mereka itu tidak akan berani datang ya ke alamat nasabah karena sebenarnya pinjol ilegal itu tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, makanya hanya berani melakukan pengancaman melalui chat dan telepon saja ya. Untuk sosial media pun saran saya harus hapus dan ganti dengan baru ya. Jika email sosial media kalian sama dengan data email yang kalian daftarkan di pinjol, mendingan kalian ganti aja. Lalu jika DC lapangan benar-benar datang ke alamat kalian dan bertemu dengan kalian, jangan menjanjikan waktu untuk membayar. Katakan saja akan diusahakan untuk membayar ya. Sekali lagi jangan memberikan tanggal yang pasti dan jangan pernah mau jika diminta diminta untuk memperpanjang waktu atau memperpanjang tenor dengan membayar sejumlah uang, jangan mau ya. Tapi itu DC datang ke rumah hanya kemungkinan saja ya. Kalau pinjaman kalian masih belum mencapai puluhan juta, biasanya tidak akan ada DC datang ke rumah kok ya, tenang aja. Jadi itu ya poinnya, tetap tenang dan tetap waras. Jangan sampai ancaman para debt collector itu membuat kalian stres dan sakit. Lebih baik kalian abaikan saja dan fokus untuk menata hidup kalian agar lebih baik lagi ya. Jika memang pinjolnya belum ada dana, jika kalian memang belum ada dana, abaikan saja. Jika gagal bayar pinjol ilegal, berarti kalian telah membantu pemerintah untuk menghancurkan pinjol ilegal yang meresahkan ya. Segitu dulu ya informasi yang saya bagikan kali ini ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk klik videonya, jangan lupa juga untuk klik subscribe-nya. Terima kasih teman-teman.